Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Markombur bersama saya Putra Andika Siagian. Hari ini kita akan berkombur bercerita tentang mungkin saja ya masalah yang sedang trending topik ini ya di Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendiri, tetap saja didampingi oleh beliau yang di sana yang kelihatan hijau-hijau kinclong ya. Dan rambutnya agak sedikit silau gitu ya. Siapa dia di sana? Silakan. Iya, kirain tadi tanaman hidup ya Bang, ternyata makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Baik, halo apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali hari ini saya Ziva Zahrinis bisa kembali lagi nih menemani Bang Putra, di mana lagi kalau bukan di Markombur. Dan tadi Bang Putra juga sudah men-spillkan sedikit nih kalau topik hari ini sangat menarik karena terkait dengan apa yang memang kita rasakan saat ini, di mana kecanggihan teknologi yang semakin lama semakin upgrade, semakin bertransformasi, dan pastinya kita sudah mulai nih untuk biasa terhadap internet yang memang sudah menjadi mungkin kebutuhan ya untuk kita semua ya, apalagi banyak sekali mungkin kita bisa mengakses informasi, mendapatkan hal-hal yang lagi happening, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan teknologi digital saat ini. Namun ada satu permasalahan yang memang menjadi sumber permasalahan di Indonesia keseluruhan, bukan hanya di Sumatera Utara, terkait dengan literasi. Dan kita akan bahas terkait hari ini topik menarik, yaitu adalah perkembangan literasi digital. Tentu bukan hanya Zizi dan Bang Putra ya yang bakal ngobrol-ngobrol membahas soal ini, karena kita akan menanyakan pertanyaan ini kepada yang memang sudah ahlinya langsung ya Bang Putra. Yes. Ada siapa nih kira-kira Bang Putra, silahkan. Nah, di samping abang ini ada Bapak kita, Bapak Alfian Hutauruk, ya selaku Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumatera Utara. Wah, ini memang betul-betul bagian apanya, bukunya nampaknya ya, buku dan arsip ya. Sehari-hari kelihatan seperti buku nampaknya. Sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Nanti kita tanya-tanya. Di samping Zizi ada siapa? Nah, kalau di samping Zizi ya, kalau tadi ada Pak Alfian Hutauruk dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumatera Utara, kita juga kehadiran seorang pegiat literasi, ada Bapak Bambang Wibowo nih. Halo Pak Bambang, apa kabar? Halo, salam Markombur. Iya, salam Iya. Markombur ya. Udah siap banget nih berkompor-kompor dengan kita ya, sepertinya. Seru ya. ini, Seru ini ya. Seru. Tapi nggak enak manggilnya. Kalau kita panggil Bang kan manggil namanya. Beng. Oh, Bembeng. Berarti ya. Bang Bembeng gitu ya. Iya ya, kayak Manggil coklat abang nanti ya. kan manggil nama jadi kan Bang. Baik Bang Putra, sudah kita perkenalkan narasumber yang akan ngobrol-ngobrol seru ya, berkompor-kompor dengan kita pada hari ini. Dan tentunya kami juga mengajak Anda pemirsa untuk dapat bergabung di telepon interaktif kita di 0811 6100 386, 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan Anda, tapi sambil kita nunggu pertanyaan dari pemirsa nih Bang Putra, kayaknya kita juga pengen nanya-nanya dong pasti ya, yang sudah kita persiapkan. Kayak dari tadi Bang Putra juga sudah senyum-senyum sendiri nih terkait dengan topik menarik kita yang memang sangat menarik ini, terkait dengan perkembangan literasi digital. Nah, ada satu hal yang memang ingin saya tanyakan nih Bang Putra kepada Pak Alfian ini, karena sudah langsung hadir ya. di sini, langsung saya tanyain ini terkait dengan literasi kita. Apa kabar nih literasi di Sumatera Utara nih Pak? Apakah sudah mulai membaik atau mungkin gimana nih Pak kira-kira? Indeksnya mungkin Pak ya kan. Iya, kita kan pengen tahu ya. Silakanlah Pak disampaikan Silakan, kepada pemirsa Bapak. kita Pak. Jadi literasi ini sudah menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Jadi kalau mau mengukur kinerja kepala daerah itu harus ada indikator kinerjanya juga. Bagaimana mengukur literasi itu? Ada namanya IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Beda dinas perpustakaan dengan dinas pendidikan. Kalau perpustakaan itu mengurus tentang kuantitasnya ya, tentang indeksnya. Kalau dinas pendidikan itu cenderung ke substansinya, bagaimana kemampuan literasinya, literasi peserta didik dan seterusnya. Jadi kalau dinas perpustakaan itu membantu pemerintahan daerah dalam hal bagaimana meningkatkan literasi, ya, angka literasi itu. Kalau kita sering dengarkan orang Sumatera Utara itu udangnya orang-orang pintar gitu. Asik. Tapi ternyata kalau kita lihat dari angka indeks pembangunan literasi masyarakat Sumatera Utara secara nasional justru sangat memprihatinkan sebenarnya. Ada berapa persen kira-kira Ya, boleh, nih, Pak, dibandingkan di-spill, Pak. dengan nasional ini Pak? Kita peringkat 7 terbawah Waduh. dari terbawah 34 provinsi. Jadi
ada beberapa indikator MPLM ini, termasuk salah satunya adalah jumlah kunjungan. Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan, jumlah koleksi yang ada, kemudian pustakawan atau orang yang bekerja mengelola perpustakaan, pemerataan perpustakaan, dan ada beberapa ya, ada 7 indikator itu, dan itu dinilai oleh Perpustakaan Nasional setiap tahun. Dan kita dapat peringkat ini, walaupun sebenarnya meningkat sebenarnya, rata-ratanya sekitar 65 itu kemarin, tapi untuk tahun ini Pak PJ Gubernur sudah matok kita harus masuk peringkat 10 besar. Terus terang itu tantangan besar kita untuk dari peringkat 7 terbawah, tahun ini targetnya peringkat 10 besar. Nah, kita tambahin sedikit ya Ji, kalau dia kunjungan nih kan Pak, sekarang kan udah zamannya digital ya kan, kemana nanti tidak lagi mereka datang menghabiskan waktu mungkin kan pemirsa untuk berkunjung ke perpustakaan, tapi mungkin mereka hanya di genggaman saja, mungkin sudah disediakan Pak aplikasinya sehingga mudah bagi. Sudah. Sebenarnya itu juga termasuk dihitung kunjungan juga. Itu pun sedikit sepi. Iya. Jadi data kami di Dinas Perpustakaan Sumut tahun lalu itu sekitar 150.000 pengunjung ya yang datang. Kalau yang digital itu masih puluhan ribu ya rata-rata, masih di bawah 30.000. Jadi itu angkanya. Memang persoalannya dibagikan dengan jumlah penduduk tadi. Menghitung IPLM kita kan 15 juta ya, bandingkan dengan Aceh misalnya yang sekitar 5 juta. Jadi itu juga berpengaruh gitu, saya kira itu. Tapi selama ini ada sosialisasi nggak sih Pak untuk ke masyarakat ataupun ke daerah-daerah atau mungkin ada untuk meningkatkan kunjungan dari perpustakaan yang ada. Yang keliling kan ada perpustakaan keliling. Jadi memang yang kita hitung itu bukan hanya kunjungan ke perpustakaan wilayah itu, termasuk perpustakaan sekolah. Bisa jadi memang kelemahan kita ini data, bisa jadi mungkin orang datang ke perpustakaan tapi datanya nggak connect ya. Oh, saya pikir tadi bisa jadi orang datang ke perpustakaan tapi dia makan siang di situ, bukan mau berbaca buku. Supaya datanya nggak connect ya. Jadi ada data kita perpustakaan di Sumatera Utara sekitar 8 ribuan perpustakaan. Itu yang di instansi pendidikan juga Pak ya? Enggak, semua Pak. Semua, ya? Jadi perpustakaan wilayah itu, kita perpustakaan tingkat provinsi itu membina seluruh perpustakaan di Sumatera Utara. Mulai dari perpustakaan kabupaten kota, perpustakaan daerah, kecamatan, perpustakaan di kecamatan kan ada, desa, kelurahan, perpustakaan di perguruan tinggi, perpustakaan di sekolah. Kemudian ada namanya perpustakaan khusus, itu di kantor-kantor seperti TPRI ini kan ada perpustakaan. Pojok baca gitu lah ya. Gitu. Jadi total kunjungan itu semua yang dihitung. Termasuk tenaga pengelola perpustakaan tadi itu semua gitu. Koleksinya juga di semua perpustakaan itu. Bisa jadi kelemahan kita itu data Ya, belum terkoneksi. Memang kita sudah bertekad kita tahun ini kita akan buat aplikasi sehingga mudah kita dapat data. Soalnya scan barcode nih ketika masuk perpustakaan. Ya, kan, Pak? seperti itu. Mungkin jadi bisa langsung satu aplikasi untuk menjangkau semuanya ya Pak ya. Jadi yang berkunjung secara digital itu juga dihitung. Tetap dihitung ya Pak? Iya. Oke. Tapi masih kecil ya berarti ya? Iya, masih kecil. Karena memang jauh dibanding sekali jumlah dengan penduduk. jumlah penduduk tadi ya Bang Putra ya. 15 juta versus 100.000 Pak ya. Peringkat 7 terbawah Pak ya. Ini PR besar, apalagi tadi Pak Alfian juga sebutkan bahwa ditargetkan sama Pak PJ Gubernur ya Pak untuk 10 besar dari yang sekarang posisinya ada 7 terbawah gitu di Indonesia. Ini menarik sekali dan tentunya ini menjadi PR besar bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip ya Pak. Bukan kami aja, kita semua. Betul, semuanya ya. Nah ini juga tanggung jawabnya beliau ini nih. Ini yang mau juga kita tanyakan Bang Putra kepada Pak Bambang, ini sudah menjadi hal yang memang tanggung jawab beliau karena memang beliau adalah seorang penggiat literasi dan memang gagasan beliau ini menarik sekali. Tapi ini sebelum saya mungkin bertanya lebih lanjut, saya ingin tanyakan kepada beliau nih, dengan banyak sekali gagasan-gagasan yang sudah dilakukan. Ini sebenarnya apa nih yang membuat jiwa dari Pak Bambang ini akhirnya terpanggil untuk mendirikan sebuah yayasan literasi dan memang bertanggung jawab terhadap literasi yang ada di Sumatera Utara, Pak Bambang, silahkan. Ya, silakan. Iya, sebenarnya pengalaman pribadi itu ketika saya kuliah di Bandung ya, gitu ya. Tuh mahasiswanya kok senang membaca, senang kita berdiskusi segala macam. Pas pulang lagi kemari, kok
adem ayem, nggak kayak kita di Jawa sana seperti itu. Kemudian terus di era dulu kan waktu saya balik itu belum ada itu, masih BBM ya seperti itu. Nah kemudian dilihat awalnya itu bermula dari bagaimana kita mau mengkontekstualkan pengabdian masyarakat itu di level kampus. Kalau sekarang kan kampus merdeka, salah satunya adalah meningkatkan kemampuan dan kecerdasan masyarakat karena saya spesialisasinya di community development. Jadi to help people to help themselves. Nah, kalau kita sudah cerdas, kita akan bisa mentransfer apa yang menjadi persoalan-persoalan masyarakat dan mencarikan solusinya. Makanya saya meredefinisi literasi itu. Literasi itu bagi saya adalah bagaimana kemampuan orang menggali informasi, menyaring informasi, menganalisis sampai mengolah data dan bisa digunakan untuk bisa mengatasi kehidupannya. Itu literasi. Gitu loh. Jadi literasi itu adalah kemampuan kita. Ini banyak sekarang ini tsunami informasi nih. Kalau nggak punya kemampuan memfilter mana yang fakta, mana opini, mana data, mana ini, kita akan termakan hoax. Contoh kasus kemarin Rohingya masuk. Itu banyak yang tidak paham tentang penanganannya, kita termakan, tersistematiskan seperti itu. Kemudian apalagi sekarang dengan zaman era digital yang begitu cepat. Jadi yang begitu cepat itu apa? Berita yang sangat jelek itu 90% kelipatannya, tapi berita bagus itu hanya 6%. Kebayang gitu bagaimana kita bisa melawan ini semua agar kita bisa hidup damai dan sejahtera lah kan gitu kan, mana aman udah. Jadi di situ sebenarnya konsen saya dalam bagaimana mengatasi persoalan, toolsnya itu adalah literasi gitu. Jadi literasi itu bukan hanya membaca tulis, calistung misalnya. Dulu kan dikenal dengan calistung. Yes. Ya kan, literasi itu apa? Calistung. Oh no, sekarang beda. Sudah konteksnya sudah beda. Jadi bagi literasi itu adalah bagaimana kita mendapatkan informasi, mengolahnya, menganalisisnya, kemudian mensintesanya sehingga menghasilkan problem solving. Itu literasi. Minimal untuk dirinya sendiri. Ini untuk dirinya sendiri gitu. Karena itu yang gerakan saya yang saya bangun ketika misalnya bagaimana mengatasi kebencanaan melalui literasi. Waktu di Sinabung kita buat namanya Sinabung Membaca. Gitu. Kemudian waktu di Delhi, Sungai Delhi, mungkin sudah kenal Afros ya. Dulu kita namanya tuh ada namanya Save Our River Consortium. Kemudian berubah menjadi Go Rivers. Salah satu saya bagian pembinanya. Saya buat namanya Sungai Delhi Membaca gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa tuh kita taruh ke sana untuk belajar bagaimana gerakan literasi. Nanti saya akan banyak belajar tentang masanya menginisiasi bagaimana gerakan literasi ini menjadi bagian dari program pentingnya dari UKM-UKM yang ada di kampus gitu. Kan kampus punya mahasiswa nih, jumlahnya cukup besar. Nah, mungkin itu yang menjadi kenapa awalnya seperti itu dia Kak. Oke, baik. Jadi Dan bukan menarik sekedar sekali untuk ya. orang lain saja, terutama benteng diri sendiri sebagai pertahanan ya. Iya, dan capaian terakhir itu adalah bersama teman-teman yang lain, kita bisa memposisikan Sumatera Utara loh di urutan keempat, mendeklarasikan provinsi literasi yang keempat. Sekalian bukan pemecahan ya, kita membuat rekor baru yang belum terpecahkan nih. Wow. Rekor muri di tahun 2017. Nah kebetulan saya juga bagian dari mendesain kurikulum untuk bagaimana pemecahan rekor muri, pembuatan rekor muri itu adalah membaca buku besar, big book. Jadi ada 1.600 pengajar yang bisa mengajar big book secara interaktif gitu. Itu adanya di halaman Dinas Perpustakaan Provinsi gitu. Kita membuat rekor bukan memecahkan. Rekor ini belum terpecahkan sampai sekarang sejak 2017. Nah mudah-mudahan ini menjadi momentum untuk kita bergerak kembali bersama pemerintah dan teman-teman LSM. Gitu. Saling rangkul lagi nih sejak 2017 sudah mulai renggang lagi. Yuk kita duduk lagi bareng, kita buat satu kegiatan bareng lagi gitu. Baik. Dan tadi ada satu hal nih Bang Putra yang menarik dari apa yang disampaikan oleh beliau ini terkait dengan tadi budaya yang tadi ada di kampus yang di Bandung tadi mereka justru lebih gencar gitu ya dalam membaca, sedangkan mungkin di Sumatera Utara masih jarang kita temukan seperti itu. Apakah budaya ini menjadi salah satu faktor sehingga terjadinya hal demikian atau gimana nih Pak Bambang? Saya bukan membandingkan, tapi memang ini kondisinya beda. Memang kalau satu homogen itu cenderung untuk mendapatkan inspirasi ya. Kalau di sana kan memang banyak dari daerah lain ngumpul jadi menginspirasi. Nah, oleh karena itu kita yang membawakan membawakan perubahan ini hanya bisa
apa ya, memberikan inspirasi, memberikan sign kepada mereka. Makanya gerakan literasi ini saya bagi ke apa ya, ke 4 strategi. Strategi pertama charity misalnya. Contoh charity ini ya Charity. bagi-bagi buku. Yes, bagi-bagi Kemudian kita kegiatannya sifatnya kemanusiaan. Ketika ada kebencanaan kita buat dongeng dengan baca big book. Dulu kan tahu kan ada waktu hari pendidikan itu Bu Menteri pakai buku big book yang dipegang begini, kemudian anak duduk di bawah. Yes. Nah itulah Betul. waktu di pemecahan rekor muri itu yang kita lakukan. Sebelum itu dia lakukan, kita sudah melakukan di Sumatera Utara. Sumatera Utara Sudah. Nah, itulah pembuatan rekor muri kita 2017, nanti bisa dicek di Google. Kemudian yang kedua adalah movement. Bagaimana gerakan literasi ini menjadi sebuah gerakan. Nah gerakan itu nggak usah mikir dampaknya, yang penting orang mau peduli aja disyukur. Itu movement. Indikator movement itu. Indikator movement itu adalah orang peduli, udah nggak usah mikir nanti jangka panjangnya, yang penting orang peduli aja semua gerakan yang bersama gitu. Makanya muncul gerakan literasi sekolah, gerakan literasi masyarakat. Nah yang paling penting tuh adalah sustainability, keberlanjutannya bagaimana. Oke, Inilah kita tahan dulu Pak Bambang ya kan, keberlanjutannya, karena kita mau dengarkan dulu yang mau lewat pemirsa ya kan. Ada lagu kita dari Reno Band, Air dan Api. Persilakan. Baik pemirsa, kembali lagi berkombur kita hari ini segmen kedua. Tadi ada yang tertunda ya kan, sampai tercedak tadi Bang ya kan. Sustainable. Ini sedap nih kalau pakai bahasa Inggrisnya ya kan. Sustainable. Nah, mungkin boleh dilanjutkan Pak Bambang sedikit tadi ya. Iya, sebenarnya ini mengadopsi SDGs-nya ini ya kan, pembangunan yang berkelanjutan Yes. gitu loh. Bagaimana gerakan ini sudah outputnya sudah bagus, bagaimana ini bisa tetap berlanjut. Karena mengingatnya begini Bang, di literasi digitalnya agak beda dengan isu yang lain. Karena apa, perkembangannya itu cukup pesat gitu loh, teknologinya ya gitu. Kita masih mikirin yang Iya, ini, dia masih udah ini sudah kayak yang lain jauh ya. gitu loh. Kan begitu nih. Contoh misalnya, ini kan sebuah tools ya, alat ya. Kalau di alat teknologi yang lain kan harus ada surat izinnya kan. Yes. Kayak sepeda motor ada surat izin mengemudi. Ini nggak ada Bang. Surat izin untuk menggunakan, padahal bahayanya sangat luar biasa kan sebenarnya kan gitu. Itulah kalau membahasakannya kan, apa sih yang tidak hari ini semua bisa diakses, semua bisa Bang. Kan seperti itu. Nah, bagaimana keberlanjutannya? Memang keberlanjutannya paling penting adalah kita melakukan semacam perbaikan lagi. Kalau bahasa sederhananya itu, bahasa berkomburnya, yolah kita tengok lagi lah tuh kebijakan-kebijakan yang ada, mana yang harus kita revisi nih terkait dengan perubahan zaman seperti itu kan. Nah itu harus dikelola, makanya misalnya ada policy brief atau ada riset lagi kan gitu kan. Kan kita punya lembaga riset juga di Sumatera Utara untuk melihat seperti apa sih kondisi kekinian kita, sehingga nanti kebijakan apa yang mau kita ambil. Karena apa? Masyarakat ini kan sekarang sudah enak ini untuk berpartisipasi dalam konteks pengembangan literasi kan, tinggal dikembangin aja di Deli Serdang, Binjai, kemudian Medan, tuh banyak tuh gerak-gerak di Danau Toba. Di Danau Toba tuh ada Bang Togu kan kemarin tuh. Kemudian banyak lagi lah. Nah, ini bagaimana ini dirangkul, diakomodir. Kemudian yang kedua adalah memang peran-peran serta masyarakat ini memang dikuatkan lagi gitu loh. Dikuatkan lagi apa? Banyak kok teman-teman saya memang yang luar biasa, yang tidak hitungan uang itu sudah bergerak gitu loh. Kayak saya misalnya di Amplas itu ada KRPT, komunitas rumah publik terpadu, itu adalah anak-anak muda yang di wilayah narkoba, tapi mereka sadar ini penting untuk mereka. Akhirnya mereka buat namanya pojok literasi, rumah pintar gitu kan. Itu rupanya Pak Kepling itu ya gitu loh. Dan mereka menjalankan semua itu. Nah, kemarin beberapa orang dalam tanda petik mengkapitalisasi. Ya silakan saja dikapitalisasi sebagai kinerja dari masing-masing pemerintahan. Toh itu memang juga kita kerjasama bareng kok gitu loh. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah bagaimana untuk mekanisme ke depan itu adalah persoalan masalah pendanaan misalnya. Pendanaannya bagaimana? Nggak usah pakai APBD, APBN. Tahun 2013-14 kita mengasesmen dengan pada saat itu BK3S ya masih berjalan ya. Itu ada Bang Jun itu zamannya Pak Gatot, kita menghitung 1,1 triliun dana CSR itu potensinya di Sumatera Utara. Bisa nggak kita ambil untuk mensupport
memberikan insentif pada kawan-kawan kita di lapangan itu menggerakkan kegiatan literasi-literasi yang ada di basis gitu. Karena kerjaan kita lebih enak. Jadi nanti peran pemerintah itu lebih ringan menjadi fasilitator saja dan administrator. Jadi tiap bulan kita ada rapat bersama gitu kan. Pemerintah tinggal menanyakan apa kendala di lapangan, apa ini, tidak usah, biarkan pendampingan itu urusan kita, karena pemerintah juga sumber dayanya juga sangat terbatas, anggaran juga sangat terbatas. Aksesnya, Nah, ya kan? itulah namanya ada bahasa misalnya sinergitas. Nah, sinergitas itu kan SDGs nomor 17. Kenapa nggak dimainkan? Literasinya dapat, outputnya dapat, SDGs-nya juga dapat di 17. Clear. Ya kan, apalagi literasi ini digunakan sebagai tools untuk mengatasi masalah apa? Kemiskinan. Kemiskinan misalnya apa? Ada literasi keuangan. Ya kan. Betul. Benar kan gitu loh. UMKM sekarang lagi digenjot terus kan seperti itu sama provinsi. Kenapa nggak disinergikan? Nah, tinggal pemetaan ini aja yang diperlukan ke depan. Hingga nanti dari Dinas. Pak Sekretaris, dari Dinas, wah udah nggak capek lagi kerja. Wah, aku sudah ada kawan-kawan nih, tinggal ngomong, kita buat rapat pertemuannya atau webinar atau Zoom setiap 3 bulan sekali, atau misalnya sebulan sekali tatap muka, Annual gitu kan. meeting, ya kan? Ya, annual meeting gitu kan enak gitu. Jadi oke, nanti aku bulan depan kunjungan ke sana ya, tinggal buat kunjungan-kunjungan. Jadi kawan-kawan juga senang. Jadi kita banyak kawan, banyak bermitra, kemudian komponen-komponen indikator-indikator yang diapain, yang diprioritaskan bisa terpenuhi. Oke. Bentar, pertanyaan Gigi, saya mau nanya sesuatu loh sama silakan. Pak Sekretaris ini. Pak, kalau bahasa kombur kita ya kan, yang banyak datang tuh kalau ke perpustakaan di usia berapa dia Pak? Apakah memang pelajar rata-rata atau mahasiswa yang sengaja disuruh dosennya mau buat skripsi? Ya. Memang harus direfleksi banyak buku ya Bang Putra ya. Harus dia punya banyak referensi kan gitu kan Pak. Itu gimana Pak? Kira-kira menurut Bapak lah secara umum. Secara umum sebenarnya sih merata ya. Kenapa? Cuma memang kalau dia pelajar khususnya tingkat SD dia sering dipandu oleh gurunya. Ada beberapa gitu. Kalau tingkat mahasiswa bahkan juga ada dosen, itu biasanya individual ya untuk penelitian dan seterusnya. Ya, betul-betul. Jadi kalau dibilang mana paling banyak mungkin secara kuantitas murid-murid ya. Tapi kalau apa kan mereka sekali datang gitu ya. Kalau sementara yang mahasiswa sama dosen itu kan sendiri-sendiri berkali-kali. Kayak kartu anggota aja ya kan. Iya, Pernah nggak iya, Ji? iya. Pernah, sampai sekarang masih ada aktif anggota. Zaman Kuliah tapi ya. Zaman kuliah ya. Jadi ketahuan ya. Iya, ketahuan. Kalau Abang juga masih aktif, tapi anggota STM ya. pemirsa. Yang penting anggota aktif aja ya. Soal anggota aktif apa itu belakangan gitu ya Bang Putra. Silakan Ji, mungkin ditanyakan. Baik, ini menarik sekali terkait masih dengan topik menarik kita yaitu tentang perkembangan literasi digital, dan tentunya kalau ngomongin soal digital saat ini memang berkembang sebegitu luasnya dan pastinya ada sisi baik dan juga sisi negatifnya. Betul. Tentu kita ingin bertanya kepada masih kepada Pak Sekdis lagi nih terkait dengan hal ini. Nah, untuk hal ini tentu banyak sekali problematika yang tadi sudah mungkin disampaikan juga sama Pak Bambang terkait dengan mungkin disinformasi yang saat ini berkembang, tapi ya ada beberapa hal yang memang menjadikan ini hoax atau yang lain-lain sebagainya. Nah, untuk dari Dinas Perpustakaan dan Arsip ini sendiri, bagaimana nih Pak untuk implementasinya kepada masyarakat terkait dengan hal ini? Apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan literasi digital ini, Pak? Ya, jadi sebelum saya jawab, salah satu indikator IPLM tadi, fokus kami kan meningkatkan IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat itu. Salah satunya adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi. Paling tinggi itu. Jadi setiap hari Sabtu, bahkan hari Minggu itu kantor kami itu nggak sepi. Aula itu bebas dipakai oleh komunitas-komunitas literasi. Sampai sekarang gitu Pak? Iya, tanpa bayar, bahkan mereka ngaku nggak ada snack, kita siapkan gitu ya. Gitu ya. Kemudian Mereka aku nggak ada uang transport, kita siapkan Pak. Bercanda. nggak ada anggarannya. Tapi kalau misalnya mau dikasih nggak apa-apa juga ya. Khusus saya sama Kemudian- Gigi aja Pak. Iya, khusus sama dua aja Pak, jangan bambel sama yang lain Pak. Silakan Pak. Kita juga ada relawan literasi. Oh, Insya Allah tahun ini kita akan buka hari Sabtu. Kalau kemarin karena COVID kan tutup hari Sabtu. Jadi mulai Januari ini atau Februari ada Sabtu. Nanti yang menjaga relawan-relawan itu. oke. Relawan literasi itu ada mahasiswa, ada yang guru gitu. Mereka mitra kita seperti kata Mas Bambang. Jadi kami sadar karena itu termasuk dari bagian pencapaian PLM itu, PLM, keterlibatan masyarakat itu ya.
Kemudian yang kedua mengenai digital tadi ya, terus terang memang itu menjadi fenomena hari ini ya. Tahun 2023 kemarin pengadaan kita menyediakan namanya titik baca. Itu ada sekitar 58 ya, kalau nggak salah 57 atau 58 saya lupa. Titik baca orang bisa mengakses buku digital. Kemarin kita distribusi, ada ke sekolah, ada ke kampus perpustakaan, mereka sangat senang karena ada 3.000 buku di situ. Itu kita tinggal barcode, alhamdulillah. Iya, Jadi scan barcode ya. iya baru saya minta teman-teman itu kemarin ngirim foto-fotonya, dari tadi masih masuk terus. Ada yang antri, mau alhamdulillah cukup tinggi. Cuma seperti yang saya katakan, Antrinya antri scan Pak? iya. Oh antri Oh, scan. saking Antri scan ada antusiasnya nanti, ya. ya. Oh bagus ya Pak. Jadi bisa jadi memang kenapa IPLM kita rendah karena data itu. Tapi Ya, insya Allah bisa kami jadi. akan tekad ini ya. Orang Sumatera Utara itu kan terkenal orang pintar, baru suka baca tadi ya. Saya Iya. kira memang itu perlu, termasuk Mas Bambang itu mungkin perlu dilaporkan ke kami karena itu direkap. Harus dilaporkan. Cuma yang lemah kita kalau saya lihat adalah ada satu indikator dari IPLM itu adalah Pustaka bersertifikasi nasional perpustakaan, ber-SNP namanya. BNSP. ya. BNSP. Jadi yang sudah standar nasional perpustakaan itu masih sangat sedikit. Itu pustakawannya Pak ya? Apanya standar perpustakaannya? Standar perpustakaannya. Oh. Iya, jadi dia harus jumlah koleksinya, petugasnya petugas khusus gitu kan. Anggarannya terus terang masih rendah. Dari 8.000 perpustakaan itu baru 150-an yang berakreditasi. Waduh, sangat sedikit ya. Mungkin banyak 10% komunitas-komunitas belum sampai. gitu. Iya. Banyak komunitas yang peduli dengan literasi, Iya. tapi itu tadi. Mereka punya studinya kok itu di kampus Iya, di universitas iya, jadi untuk perpustakaan. kemudian kalau kampus di Sumatera Utara yang ada ilmu perpustakaan saya kira cuma 2 ya. Ada di USU, Khusus ada di UIN. UIN. Iya, Wih. betul. Iya, benar. Baru 2, tidak seperti misal pendidikan, keagamaan itu kan banyak program studinya ya. Ini baru 2 itu. Itu juga termasuk saya kira faktor ya. Baik, ternyata ada banyak sekali penilaian-penilaian dan indikator yang memang harusnya ditingkatkan begitu ya Pak. Tapi sebelum mungkin barangkali pemirsa di rumah juga ada yang menonton ini terkait dengan akreditasi. Nah sebenarnya yang paling penting, komponen paling penting yang ada di dalam perpustakaan itu apa aja sih Pak untuk menjadi penilaian-penilaian yang mungkin bisa diperbaiki lagi nih untuk teman-teman kita yang ada di daerah-daerah maupun dimanapun yang memang ada perpustakaan ini sendiri Pak? Yang paling utama jumlah koleksi. Oke, baik. Itu Peringkat 1 Pak ya, tuh, jumlah koleksi. jumlah koleksi Itu yang paling penting harus ya, Pak, ribuan ya? itu memang koleksi, baru ada tenaga khusus pengelolanya. Jangan istilahnya nggak tetap gitu ya kan, nggak ganti-gantian. Kemudian juga luas Luas bangunan luas areanya. bangunan, tapi nggak mesti luas sekali sebenarnya. Oh iya, kalau luas sekali dia bukan buat perpustakaan Pak ya, buat stadion ya menurut Iya, saya. jadi main yang lain ya, olahraga gitu ya Bang Putra ya. Stadion ya Pak ya. Terus Pak, selain Iya. luas tadi mungkin kenyamanannya apa, harus pakai AC kah gitu ya kan? Atau ada kipas angin? Tidak, kalau ke situ sih tidak. Itu kan hanya apa aja ini kan. Tambahan ya. Cuma Tidak jumlah ribut ya, koleksi, keberagaman koleksi juga. Keberagaman. Jangan pula misal bukunya beternak itik semua gitu. Harus ada juga. Semua ya kan. Iya. Walaupun mungkin ribuan gitu kan. Jadi keberagaman Itik. koleksi dan juga. sama semua gitu. Oh berarti keberagaman koleksi Iya. yang dihitung itu Keberagaman Pak. judul ya, Ya, judulnya. Dihitung itu buku. Pak ya. Termasuk itu. Bukan jumlah bukunya ya, tapi Jumlah judul. Koleksi. Jumlah judul. Judulnya Ji, bukan bukunya. Bukan bukunya. Kalau berarti- bukunya nanti percetakan dong dia, bukan Berarti rumah saya bisa Mungkin dikategorikan tambahkan ya? Bang. Kalau buku takutnya satu judul satu bukunya banyak gitu. Jadi variasi memang seperti itu. Nah, ini tambahan saya juga sebenarnya kan ada variasi sebetulnya dalam konteks bagaimana ini untuk mengedukasi kawan-kawan dan para generasi sekarang ini terkait dengan kenapa dinamakan literasi digital? Karena basisnya itu adalah digital, tidak hard dia. Ya kan? Kalau perpustakaan itu kan hard dia memang. Memang kalau orang udah ngusai hardnya, dia di digitalnya gampang. Contoh misalnya, generasi 90-an, 80-an tuh hobi ngebaca. Lihat aja nanti kalau datang ke rumah dia memang sudah usia 40-an tahun memang, tapi mereka punya perpustakaan tuh. Ketika masuk di era digital,
dia gampang karena dia sudah nguasain ini. Misalnya contoh siapa sih yang nggak kenal dengan misalnya Norparty, no apa gitu, udah ngerti lah kan gitu siapa beli siapa dia. Jago dia kan gitu kan, ini pustakaannya banyak gitu. Nah ketika dia main di era digital ya sudah gampang. Nah kelemahan kita saat itu adalah di zaman era digital ini kan, digital itu ya anggap aja lah inilah buku kita gitu. Ya itulah dia. Semua ada di sini. Kemudian bagaimana cara menggunakannya kan gitu loh, nah, kebijaksanaannya. Nah makanya di dalam kampanye kita selalu ada menyisipkan satu kata, dignity. Bagaimana bermartabat kita menggunakan ini. Bertanggung jawab boleh. Tapi bermartabat. Tapi harus bermartabat karena yang kita hadapi ini adalah manusia gitu. Jempol kita tuh berbahaya gitu. Bertanggung jawab tapi belum tentu juga bermartabat kan. Nah gitu. Ya kan gitu. Baik, itu Bang kata Mamang, kunci. kita sambung nanti ya ke segmen Siap. 3 ya. Ya. Soalnya ada yang mau lewat dulu pemirsa. Udah gak sabar memang kita mau mengulik-ulik lagi ya kan. Banyak ya Zi ya yang kita dapatkan Betul ilmu hari sekali. ini ya. Siapkan Betul. banyak sekali pertanyaan Bang Putra. Iya. Nah ini mari kita dengarkan lagu Masih di Sini Masih Denganmu. Silakan. Mas. Baik pemirsa, kembali lagi segmen 3 Markombur mengenai literasi digital. Nggak ada habis-habisnya karena zaman sekarang ini memang zamannya digital. Semuanya udah pakai digital. Dulu ya pakai surat menyurat ya Bang ya. Tanda tangan pun sudah digital Pak ya. Nggak lagi pakai tanda tangan langsung aja. Dulu Pak kita minta tanda tangan ke sana kemari ya. Mudah-mudahan nanti ke depan para mahasiswa saya doakan minta tanda tangan dosennya pakai digital aja Pak. Jadi di Kirim mana dari WA. aja ya. Iya. Nggak perlu dijumpain lagi Nggak ya perlu Bang Putra jumpain ya. lagi. Kalau mau jumpa Zoom aja ya kan. Mungkin Zizi boleh langsung bertanya-tanya nih dengan dua narasumber kita. Ya baik, terima kasih Bang Putra dan tentunya masih dengan topik menarik kita yaitu terkait dengan perkembangan literasi digital dan ada satu hal yang menarik terkait dengan pengukuran indeks literasi digital Indonesia yaitu adalah ada 4 hal. Yang pertama adalah budaya digital atau digital culture, terus juga ada etika digital atau digital ethics dan ketiga adalah kecakapan digital atau digital skills dan yang terakhir adalah keamanan digital, digital safety yang memang saat ini juga menjadi pengaruh banyak sekali ini untuk kemudahan kita mengakses informasi dari internet ini sendiri. Nah, terkait dengan hal ini nih Bang, untuk saya mau tanya kepada Pak Bambang nih terkait hal ini. Gimana nih Pak untuk melihat situasi yang memang ada 4 hal yang tadi yang memang menjadi faktor pendukung, penguat dari indeks literasi digital. Nah, tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tapi ini gimana nih untuk bisa balance supaya skor kita juga bisa tinggi nih dari masyarakat sendiri atau mungkin dari pegiat literasi sendiri nih. Gimana nih untuk membantu Provinsi Sumatera Utara lah, yang ya. memang untuk meningkatkan hal ini? Iya, saya kira gini, menarik dengan beberapa komponen tadi, salah satunya tentang pemahaman tentang arti informasi tadi juga tuh penting. Ketika kita megang sebuah handphone, kita harus paham ketika kita mengakses ini jenis informasinya apa, itu juga harus dipahami. Jadi sekarang ini yang terjadi adalah banyak orang tahu tapi tidak banyak orang paham. Yes. Itu beda. Tahu dengan paham itu beda. Nah selama ini terjadi adalah orang banyak tahu tapi seolah menjadi ahli. Makanya banyak ahli-ahli yang terbawa. Nah pemahaman-pemahaman jargon-jargon ini juga harus penting diedukasikan kepada masyarakat. Bahwasanya ketika kita mengakses informasi, level kita di mana gitu. Level kita hanya bisa tahu, untuk paham maka harus tuntas gitu loh. Nah semua ini tidak tuntas. Semua pada apa ya, scanning ya, langsung cepat ya. Baca paling cuma 4 kali udah selesai. Apakah itu? Nah etika, kemudian yang kedua etika. Etika ini kan tidak bisa disamakan dengan hukum. Hukum bilang ini melanggar, tapi kalau misalnya itu etika, kalau dalam konteks etik misalnya hal-hal yang sederhana saja, misalnya ketika kita ngomong bahasa-bahasa yang tabu, yang bagi kita kalau secara nyata gini ada hal biasa, kayak Medan ngerti sendiri ya bahasa kita ya. Tiba-tiba dimasukkan di informasi di sosial media. Sosial media itu kan lintas batas sudah. Betul. Tidak ada hambatannya kan ya. Kalau ini kan masih ada hambatannya. Nah, etik norma dan budaya juga itu menjadi penting karena kenapa itu menjadi salah satu komponen gitu. Nah, yang menarik lagi adalah keamanan. Banyak orang tidak mendapatkan edukasi tentang keamanan. Gitu loh. Contoh misalnya, kenapa HP saya 2 bukan untuk anggar-anggaran? HP 1 ini untuk security, database yang bersifat dengan keamanan, yang tidak ada terkoneksi apapun dengan sosial media. Kenapa? Karena mohon maaf 25%
tingkat keamanan cyber kita di Indonesia. Gitu loh. Makanya kemarin ribut kan masalah persoalan banyak bank-bank data di bank-bank ya. Kemarin BSI yang akhirnya ketahuan cuman keamanan kita itu hanya sekitar 25%. Nah, bagaimana dengan mereka yang punya online bank transaksi-transaksi berbasiskan online. Nah, literasi digital juga harus dipahami tentang bagaimana resiko, manajemen risiko harus tahu gitu loh terkait persoalan dengan keamanan gitu loh. Contohnya keamanan anak-anak. Terkait dengan apa? Foto. Yes. Foto sekarang AI itu luar biasa bisa memberikan sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata, seolah menjadi fakta. Kan banyak tuh foto-foto anak kita kalau nggak benar-benar keamanan itu bisa diakses, disalahgunakan gitu loh. Banyak akun-akun fake yang akhirnya itu sangat-sangat terpengaruh kan gitu. Itulah kenapa yang menjadi penting. Nah, kesadaran dan informasi ini harus terus digerak. Itulah movement tadi gitu, sebuah gerakan. Makanya harus ini caranya bagaimana dengan masif. Menurut saya paling penting itu adalah masuk melalui institusi yang sudah terlembagakan. Apa itu? Kampus dan sekolah. Yes. Ini paling gampang ya, karena mereka sudah ngumpul di sini semua nih. Yes, betul. Kolam dia ya. Iya, kolam. Turunannya apa? Kan masing-masing kalau di tingkat sekolah dasar itu ada namanya paguyuban orang tua. Mulai masuk dari orang tua, mulai parenting skill. Kita nggak usah dari sektor masyarakat dulu ya, dari sektor yang terstruktur yang lebih gampang mobilisasinya. Sekolah dan kampus. Gitu. Kampus lebih gampang lagi, gunakan saja pendekatan Tridharma perguruan tinggi. Apa itu Tridharma perguruan tinggi? Pengajaran, pendidikan, pengabdian masyarakat. 3 unsur ini dimasukkan gitu. Nah, itu menurut saya salah satu yang bisa dilakukan. Baru masyarakat. Masyarakat kan banyak itu bisa kita program-program dari pemerintah, ada kelompok pokmas masyarakat gitu kan. Yang juga ada memasuki anggaran melalui anggaran kelurahan. Kalau di desa ada anggaran desa, BUMDes atau dari APBDes gitu. Banyak loh. Jadi pemerintah di tingkat kabupaten kota atau provinsi nggak direpotkan lagi dengan hal-hal sifatnya yang teknis gitu loh. Mereka regulator dan fasilitator gitu loh menurut saya. Baik, Jadi mungkin begitu. kita sudah mau di akhir ini ya kan. Mungkin singkat Pak mengenai rencana ke depan 2024 Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumatera Utara, program-programnya Pak. Jadi kita tetap fokus ke IPLM itu. IPLM itu Pak ya. Jadi contoh salah satu kan jumlah koleksi. Yes. Maka setiap saat kita harus menambah koleksi. Bagi saya sebenarnya lebih aman sih baca buku dari baca buku digital. Ya, kalau baca buku buku yang gitu ya, langsung, ya. itu godaannya paling ngantuk. Iya, kalau buku digital godaannya Banyak. konten-konten lain kan yang tidak mendukung. Nggak ya. tuntas deh, Pak. Iya, betul. Tapi memang digital itu keniscayaan yang nggak bisa Saya ditinggalkan. harus dilakukan. Jadi jumlah koleksi tetap kita tambah, baik yang bersifat digital maupun yang tradisional ya, buku biasa. Kemudian pustakawan kita siapkan, kita latih, kita didik. Kemudian memperbanyak perpustakaan yang berstandar nasional itu. Baik. Itu akreditasi, kita memperbanyak sosialisasi. Terus terang ternyata banyak sekolah-sekolah tidak tahu harus ada akreditasi perpustakaan. Oh, iya, Mereka pikir kalau sudah terakreditasi sekolah itu, sudah perpustakaan terakreditasi tidak lagi. perpustakaannya. Gitu. Oh, gitu. Contoh kemarin kita kasih bantuan ke sekolah-sekolah itu, kita tanya sudah terakreditasi, belum. Gitu. banyak Jadi seperti kita akan masif ya, insya Allah. Iya. Hari Rabu ini rencana saya di Karo akan solisasi dengan kepala sekolah. Kita akan berikan linknya supaya daftar. Itu juga termasuk juga keterlibatan masyarakat. Kita berharap masyarakat semakin banyak untuk terlibat dalam literasi. ini ya. Oke baik Pak, ini kan kita sudah di ujung nih sih ya. Betul sekali, Jadi Pak mungkin Putra. kita berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber kita untuk memberikan closing statement Pak. Mungkin singkat, padat, tepat, dimulai dari Pak Sekdis dulu, mungkin silakan. Jadi literasi itu semakin tinggi tingkat literasi kita makin berkualitas hidup kita. Karena ternyata literasi itu bisa menimbulkan hoax, juga bisa menimbulkan kemiskinan juga dan seterusnya. Jadi kalau mau
hidup kita, peradaban kita semakin meningkat, ya tingkatkan daya literasi. Berarti dia berbanding lurus Pak ya. Berbanding lurus. Tingkat literasinya tinggi, Dengan naik, kesejahteraan. maka kesejahteraan juga naik Pak ya. Wah luar biasa. Betul Baik, mungkin ditambahkan oleh Pak Bambang. Silakan. Ya kalau bagi saya itu literasi itu adalah suatu kerangka kemanusiaan ya. Bagaimana kita bisa menghargai orang dan bertanggung jawab, yang pada intinya yang terakhir mau dicapai adalah saling bermartabat sesama manusia gitu loh. Nah itu dia. Nah itu yang sangat penting bagi kita tentang literasi itu. Nah baik, mungkin Pak Bambang kita apa sedikit gitu ya kan. Sejauh ini YAFSI itu ya kan yang sudah berjalan ini kan Bang. Sudah beberapa lokasi mungkin spill-spillnya yang berjalan, yang aktif lah gitu. Yang kemarin itu kita sifatnya menginisiasi ya, karena berdasarkan masyarakat. Jadi dulu sempat ada di Kampung Bahari, yang Kampung Begal itu, Kampung Begal. Iya, dulu terkenal dengan Kampung Begal ya. Akhirnya kita buat namanya, akhirnya kerjasama dengan kawan-kawan yang lain, terbentuklah pariwisata berbasis perlindungan anak lah gitu ya di sana itu. Kemudian ada di Amplas, ada di Amplas itu di Jalan Pengilar. Nah terakhir ini kita ada di daerah Haranggaul, di daerah Seribu Dolo. Namanya kita buat program itu literasi dan adaptasi perubahan iklim. Jadi bagaimana? Berarti disesuaikan juga dengan Iya, itulah bahasan tadi. Literasi itu adalah bagaimana mengkontekskan yang teks. Hari ini semua bisa baca teks, tapi belum tentu bisa mengkontekskan. Tadi di pusat literasi dan perubahan iklim gitu ya. Literasi dan adaptasi perubahan iklim. Oh, dan adaptasi perubahan iklim. Di sana memang harus dipantau itu perubahan iklim karena dia pertanian gitu ya. Iya benar. Jadi kita ngasih tahu bagaimana kita menangkap informasi terhadap pertanian, bagaimana mengolah informasi ini untuk adaptasi mereka dalam konteks penanaman atau dalam konteks budidaya tanaman mereka. Jadi kita ada buat hub itu kayak semacam laboratorium, berbagai jenis tanaman. Petani itu akan belajar di situ. Jadi nggak perlu lagi ke kampus IPB. Disediakan fasilitatornya? Langsung Iya, dekat langsung. ya. Nah, itu kita kerjasama dengan salah satu perusahaan yang kebetulan bekerja di bidang budidaya tanaman juga. Wah, Jadi, bisa di ini risetnya. Pak nih, bisa di Ajak connect kolaborasi Di ya. Seribu Dolo. Betul. dikolaborasikan Pak ya kan. Seribu Dolo. Karena- Namanya literasi dan adaptasi perubahan iklim. Menarik Besok ya, kalau di pantai menyesuaikan. kira-kira apa nih Bang rencananya? Sudah kita lagi galang lagi di Haranggaulnya nih. Yang minta itu langsung pemuda-pemuda yang di sana untuk bagaimana pengelolaan wisata air. Danau Toba itu di daerah Haranggaul. Jadi kemarin saya datang ke sana seminggu yang lalu, nginap 2 malam. Itu bagaimana membentuk Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Oh, sebentar Pak Ya, boleh, Bambang. boleh, silakan. Itu ada kelompok literasi di situ ya? Ada nanti itu kita ke para petaninya Jadi ya. gini, silakan, Pak. saya tuh pikir, kami ada titik baca, insya Allah nanti kita bantu satu lah. untuk- Wih, Oh, keren. Langsung ini. di sini disaksikan oleh seluruh pemirsa Sumatera Utara langsung ya. Langsung Kolaborasi kan yang ya. terjadi ya. Titik baca. Supaya adik-adik itu kan bisa mengakses buku yang ada 3.000 buku di sini. Ada 3 buku ya. Ya, nanti Nanti kita kasih satu ya. sana. Oke, siap-siap. Masya Oke, siap. Allah. Wah, Dayung mendapatkan bersambut berkah Pak ya ya. hari ini. Betul. Jadi aura-aura 2017 muncul lagi nih. Oh, ini harus kita buat rekor baru lagi. Rekor baru. Rekor baru lagi. Jangan ya. mecahkan, kita buat. Jangan pecahkan. Karena yang kemarin belum ada yang mecahkan di Indonesia. Belum ada pecahkan Belum ada yang Indonesia. pecahkan. Oke. Baik, menarik. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada dua narasumber kami, ya Pak Sekdes, terima kasih Pak, kemudian Pak Bambang, terima Terima kasih kasih, sudah Pak Bud. hadir bersama kami di Markombur. Ya pemirsa, saya Putra Andika Siagian, kami akhiri dengan ucapan terima kasih bersama rekan saya. Saya Ziva Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk saksikan terus Markombur setiap hari Senin sampai dengan Jumat, hari Kamis tentunya bersama dengan kami dan masih dengan teman-teman yang lainnya. Dan akhir kata kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan terimalah persembahan lagu untuk menutup perjumpaan kita pada silakan. sore hari ini. Biarlah.